Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Judul renungan kali ini, "Berjaga-jagalah", ditulis oleh Marvin Williams. Sahabat ODB, seorang pegawai bank di Jerman yang tengah mentransfer 62,40 euro dari bank ke rekening seorang nasabah tanpa sadar tertidur sejenak di mejanya. Ia tertidur dengan jari memencet tombol 2. Alhasil 222 juta euro atau 300 juta dolar berpindah ke rekening nasabah tersebut. Akibat kesalahan ini, si pegawai dan koleganya yang mengesahkan transfer tersebut ikut dipecat. Kekeliruan ini memang segera diketahui dan dapat diperbaiki. Tetapi karena kelalaian pegawai yang mengantuk tadi, kesalahan kecil itu nyaris menjadi mimpi buruk bagi bank tersebut. Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa apabila tidak berjaga-jaga, mereka juga dapat membuat kesalahan besar. Dia membawa mereka ke Taman Getsemani untuk mengambil waktu berdoa. Saat berdoa, Yesus mengalami duka cita dan kesedihan yang tidak pernah dirasakannya semasa hidup di dunia. Dia meminta Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa dan berjaga-jaga dengannya. Tetapi malah mereka tertidur. Kegagalan mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa menjadikan mereka tidak berdaya ketika datang pencobaan untuk menyangkal Dia. Saat Yesus paling membutuhkan mereka, para murid justru tidak memiliki kewaspadaan rohani. Kiranya kita mendengarkan perkataan Yesus untuk tetap berjaga-jaga secara rohani dengan semakin setia meluangkan waktu bersamanya di dalam doa. Saat kita melakukannya, Dia akan menguatkan kita untuk melawan segala bentuk pencobaan dan terhindar dari kesalahan besar dengan menyangkal Yesus. Sahabat ODB, dalam hal apa kehidupan doa Anda membutuhkan lebih banyak kesetiaan dan kedisiplinan?
Dan bagaimana Anda dapat dengan sengaja mengambil lebih banyak waktu lagi bersama Allah minggu ini? Tuhan Yesus, karena kerohanianku tertidur, aku tidak lagi berdoa. Dan karena aku tidak berdoa, aku gagal mengandalkan Engkau. Ampuni aku, dan tolong aku untuk meluangkan lebih banyak waktu bersama. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.